Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang telah mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang rela mengorbankan jiwanya, raganya, bahkan seluruh kehidupannya hanya untuk keselamatan umatnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala salatum wa salam illa ala al-mabasir billah Muhammad wa khuzatillah bihamdi ismi ya Allah bihamdi ismi ya Allah ilahi tamim an-ni'mat برفع الجهل والنقمة وكشف الهم والغمة بنيل الفضل يا عظيم يا سيدي يا نور الأنوار نور لنا بالنور الأبرار يا شافعي يا سر الأسرار اشفع لنا بحضر الجبار. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsus tsani, dan hadis yang kedua, ajazani bihil allamah, telah mengijazahkan bihi apa dengan hadis al-allamah. Siapa al-allamah? As-Sayyid Ahmad Mursofi al-Misri, yaitu Sayyid Ahmad al-Mursofi al-Misri, berarti berbangsa Mesir. Ba'da an ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad
farahati Syafi'i. Sesungguhnya telah mengijazahkan aku dengan hadis tersebut siapa? Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad, anak laki-laki Ki Ahmad Farahat Asy-Syafi'i yang bermazhab Syafi'i, an masyayikhil musalsalan, dari guru-gurunya yang bersambung, bil awaliyati, dengan orang-orang awal, al awaliyah, orang-orang yang paling awal, ila Abdullah bin Ammar, bukan Umar, Amrin, ila Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat azim Allah alaihi atas baginda Nabi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau qala, telah bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Qala, telah bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat azim Allah alaihi atas baginda Nabi wasallam dan salam, ar-rahimun, orang-orang yang welas asih, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, akan dikasihi, disayangi oleh zat yang maha pengasih, tabaraka wa ta'ala, yang maha tinggi, maha suci. Irhamu, maka sayangilah oleh kamu semua, mangfil ardi, siapa yang di bumi, yarhamkum, maka akan dikasihi kamu semua, disayangi kamu semua, mangfis sama, siapa yang ada di langit. Wal makna, dan makna ar-rahimun apa adalah orang-orang yang mengasihi, limang fil ardi, siapa yang ada di dunia, di bumi, min adamiyin, daripada anak Adam, ya, bangsa Adam itu berarti bangsa manusia, wa hayawan, dan hewan-hewan, lam yu'mar biqatlihi, tidak diperintahkan untuk membunuhnya, bil ihsan, dengan cara yang baik, ilaihim, kepada mereka, yuhsinur rahmanu ilaihim, akan berbuat apa? Ar-Rahman, Tuhan yang maha pengasih kepada mereka. Irhamu, kasih sayangilah kamu semua, mantas tabi'una, siapa orang yang mampu di antara kamu semua, antarhamuhu, jelasnya engkau semua yang bisa menyayanginya, kepada yang bisa kamu sayangi, min asnafi makhluqatihi ta'ala, dari berbagai jenis-jenis makhluk-makhluk Allah Ta'ala, walau ghairu akil, walaupun terhadap makhluk yang tidak berakal. Tuh, tenang aja guys, yang tidak berakal guys kudu disayangin. Bisyufqati alaihim, dengan menyayangi mereka. Wa du'aikum lahum, dan doa kalian untuk mereka, birrahmati wal maghfirah, dengan rahmat dan ampunan, yarhamkumul malaikah, maka para malaikat akan merahmati kalian. Wa man rahimathu ammatan, dan malaikat-malaikat yang mengasihinya, li ahli sama, apa? Meliputi semua penghuni langit, alladzina, yang penghuni langit tersebut, hum aksaru min ahlil ardh, mereka jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi. Wala yajuzu li syakhsin, dan tidak boleh bagi seseorang, berkhususan ayyad'u li jami'il muslimin, jelasnya berdoa seseorang untuk semua orang muslim, bighufri jami'i dzunubihim, dengan ampunan ke semua dosa-dosa mereka, au yad'u li faqirin, atau berdoa kepada orang fakir, binahwi mi'ata dinar, dengan seumpama 100 dinar, walaysa lahu jihatan,
dan baginya tidak mempunyai cara yatasahhalu minha, yang termudah untuk melunasinya atau mendapatkan zalika mengkonon pada 100 dinar. Wa yaqulu hadza minar rahmah, dan ia berkata ini daripada rahmat Allah bil khalqi, dengan makhluk, di annahu mukhalifu linususi, dikarenakan hal itu bertentangan dengan nas-nas syar'i, apa nas-nas syariat. Intaha, apa telah selesai apa hadis yang kedua. Masih membahas kitab Nashihul Ibad, tulisan atau karya dari Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang taklifnya dari Sayyidi Syekh Shihabuddin Ahmad bin Al-Hajjar Al-Asqalani. Hadis yang kedua ini didapatkan, beliau diijazahkan dari Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Setelah itu kata Sayyid Ahmad, saya itu juga diijazahkan oleh Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farahat Asy-Syafi'i, yang guru-guru beliau itu bersambung kepada orang-orang awal sampai kepada Abdullah bin Amr bin Auf. Jadi ngomongin hadis, kebanyakan dari kita ya, atau orang-orang, maaf, kalangan Wahabi Salafi, ngomong katanya kita mah tidak menggunakan hadis sahih, padahal di kalangan kita mah para santri ya, jangankan sahih, bahkan musalsal diijazahkan dari guru-guru kita mah. Saya dari guru saya ini kitab dari gurunya lagi, dari gurunya lagi ya. Kiai Haji Asy Bahru Zain bin Kiai Zainal Arifin ngaji kepada Abuya Muhammad Dimyati, Abuya Muhammad Dimyati ngaji kepada Syekh Abdul Halim. Syekh Abdul Halim mengantarkan Abuya kepada Mamak Bakri. Mamak Bakri itu ngaji langsung kepada penulis ini kitab, yang penulis ini kitab mendapatkan ijazahnya dari Sayyid Ahmad tadi, terus sampai kepada Sayyidi Abdullah bin Amr bin As. Tuh begitu, kita mah kurang sahih gimana? Hadisnya musalsal. Nah kebanyakan emang orang yang terjerumus kepada Wahabi emang asalnya kagak ngaji di pondok. Jadi ketika ketemu sama orang, wah ini hadisnya sahih, wah ini hadis mardud, wah ini begini, main percaya aja, emang dasarnya mereka tidak mondok. Atau kalaupun mondok tidak ngaji kitab kuning, tidak ngaji kitab yang jelas berijazah dari para guru-gurunya. Maaf, rata-rata pesantren modern, saya bukan ngejelekin pesantren modern, tapi memang rata-rata pesantren modern tidak ngaji kitab kuning. Kitabnya juga tidak dijazahkan dari gurunya, enggak. Tapi kalau saya, A'luki, ya, Ustadz Sofi, jangankan hadis, kitab juga, ini isinya penuh ya, ada hadis, itu dijazahin langsung. Dan itu disaksikan sama orang tuh, A'luki, Sofi itu kalau lagi dijazah itu disaksikan sama orang. Nih saya ijazah Qurannya, saya ijazahkan kitab-kitabnya, dan kitab-kitab itu pun dapat ijazah dari gurunya. Kitab-kitabnya tersusun hadis-hadisnya. Jadi bukan sembarangan. Terus kita dianggap ahli bid'ah, kita dianggap ahli orang-orang yang ngarang-ngarang hadis. Enggak. Jadi nggak usah kecil hati ya kalau dibilang ahli bid'ah. Tenang deh, guru-guru kita mah jelas. Kalau ada pun orang yang nggak pernah ngaji di pondok kemudian buka YouTube tertarik dengan mereka karena mereka emang dasarnya nyalah-nyalahin orang dengan katanya ini mah hadis sahih, ini mah hadis ini, yang itu mah enggak, yang itu mah alibilah dan segala macam, itu mah emang dasarnya maaf ya, orang sombong bakal ketemu dengan orang sombong. An-nasu ajlas.
Kebanyakan orang-orang yang masuk ke Wahabi itu lantaran memang gak suka sama ustadz-ustadz tahlilan. Apaan itu ustadz tahlilan? Datang ke tempat tahlilan doang, ngarepin amplopnya doang. Awalnya begitu, hatinya udah dengki duluan sama para kiai, sama para ustadz. Ketemu sama orang-orang yang membid'ahkan itu, sejenis kayak air ketemu air. Tapi kalau ketemunya sama Bagas kayak air ketemu minyak, nggak nyambung. Tetap baik Bagas mau berangkat tahlilan, bodoh amat biar kata bid'ah gitu. Nggak ada duitnya, masya Allah. Ya nggak apa-apa, orang sedekahan mah terima baik. Ya orang sedekah, orang meninggal itu ketika dia sedekah keluarganya berniat, nggak ada hadis yang memardutkan, berniat dia bersedekah untuk keluarga yang sudah meninggal sampai itu mah hadisnya sahih. Dari mana? Dari seorang laki-laki yang ingin menghajikan keluarganya. Itu hadis awalnya itu ada orang ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin menghajikan orang tua saya yang belum sempat saya hajikan sedangkan dia sudah wafat. Bagaimana? Itu hadisnya sahih, ada di Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, ya silahkan hajikan maka pahalanya sampai kepada mereka. Berdasarkan kias, nah itu kias dikias. Dari hadis tersebut, kenapa harus ada ilmu kias? Karena sejenis sama-sama ibadah. Dikias sejenis ibadahnya. Yang haji dapat pahala hajinya, yang sodakoh dapat pahala sodakohnya. Paham? Bukan nggak ada hadisnya. Tapi bahkan itu orang lagi kemalangan, masya Allah. Masa ngeluarin duit kan gitu ya. Wah itu mah dalilnya lebih keren lagi. Di dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i, orang-orang yang menginfakkan hartanya amwalahum fis sarra'i dalam kondisi lapang wad dharra, walaupun dalam kondisi sempit. Orang kemalangan, dia sodakoh. Waduh, keren itu dalilnya dari Al-Quran. Emang ente kira ustadz nyuruh sodakoh lagi sholat jenazah disuruh sodakoh? Gitu itu nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Cuman ente yang bodoh, menghina atau sudah menjelek-jelekin kiai yang nyuruh bagi-bagi duit. Padahal duitnya itu dia infakkan dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit. Bahkan yang begitu, yang kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Paham gak? Udah bengong. Halo? Jadi jangan nyalahin orang yang bagi-bagi duit waktu sholat jenazah. Kalau ente nggak mau, ya udah ngomong aja, nggak mau, saya emang nggak boleh. Ya mendingan duitnya buat saya ntar malam nonton misalnya gitu. Ngapain buat babak gua sodakol buat babak gua. Kalau ente pengen begitu silakan. Mendingan gue buat beli rokok sendiri, ngapain ngundang-ngundang orang untuk datang tahlilan dan segala macam misalnya gitu ya. Ya silakan, tapi jangan nyalahin orang yang begitu, karena mereka juga berbuat begitu ada dalilnya, ada tuntunannya. Kalau ada yang bilang gak ada dalilnya, bukan gak ada dalil, mereka belum nemu, mereka gak tahu asal usulnya, sehingga mereka menganggap haram karena mereka gak tahu. Ya udah, kita maklumin ketidaktahuan mereka, kan beres. Terus tapi saya dikatakan ahli neraka. Ya udah, kita masuk neraka bukan karena perkataan orang, tenang deh. Ya udah kalau gitu saya mau mengaji aja, bah. Ya udah, alhamdulillah ngaji. Gitu ya. Kan gak usah ribut. Tapi saya dikatain ahli neraka. Emang kalau dikatain ahli udah pasti masuk neraka intinya. Dikatakan ahli neraka intinya udah pasti masuk neraka? Enggak. Orang dikatakan masuk neraka itu kalau ketentuannya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi ente gak usah ngambek. Tapi sakit hati saya, subhanallah. Tenang deh, itu mah ujian orang-orang soleh. Kalau ente sakit hati berarti ente nggak soleh, berarti nggak nganggap ujian itu mah. Ya udah biarin bayar orang yang begitu mah. Tenang aja, guru kita mah jelas. Bahkan nih Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau langsung ngaji kepada Syekh Yasin Al-Fadani.
Beliau merupakan musnid dunia. Bukan hanya hadis sahih, sanadnya bersambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia. Kepada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah beliau pun begitu. Maka beliau penerus dari musnid dunia, dari abahnya juga dari gurunya. Dan kita punya guru pun bersambung kepada abah beliau. Abuya Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin itu berguru ke Tuan Guru Haji Zainuddin Lombok. Tuan Guru Haji Zainuddin Lombok berguru ke Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki itu guru abahnya dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu kita nyambungnya di situ-situ aja. Ini gambar-gambar ini semuanya itu punya sambungan, men. Bukan asal pajang doang. Ini ada sanadnya. Pikir nanti cuma bisa ngelihat wajah para wali-wali ini karena abah tuh main comot aja. Enggak, ini semuanya bersambung ke kita. Kalau bisa ente ngelihat beliau kirimin Fatihah, ngelihat beliau kirimin Fatihah, kalau bisa begitu. Kenapa? Aku dibilang bid'ah. Nah gitu ya, tenang deh. Pokoknya kita mah berguru, insya Allah guru kita mah jelas. Dan terus abah pribadi sampai sekarang taubat mah tiap hari, istighfar mah tiap hari, jangan pernah ngerasa benar. Habis ngaji juga kita tetap jangan hawa nafsu dan segala macam. Mendingan kita berguru kepada orang-orang yang selalu merasa salah daripada berguru kepada orang-orang yang selalu merasa benar dan menyalahkan orang lain. Naudzubillah, yang akhirnya membuat kita terjerumus ke dalam kiber, kesombongan. La yadkhulul jannah alladzi fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak bakal di hatinya masih ada setitik misqala dzarratin minal kibar, daripada sombong. Gitu. Tapi abah tadi ngomong begini, musal-sal apa segala macam, apa nggak sombong? Itu kan menerangkan. Salah lagi bahaya. Jadi dalam hadis di sini dikatakan orang-orang yang kasih sayang akan disayangi oleh Allah. Maka kata baginda Nabi, ya, Allah bilang, sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka kita akan disayangi oleh yang ada di langit. Wah, itu hadis yang saya cari. Saya mau udah kalau istri mah punya, Masya Allah. Tapi saya ingin menyayangi semua yang ada di bumi. Bukan begitu maksudnya, Mas Trisno. Masya Allah. Nanti dipakai dalil lah buat istrinya. Nih mah nih dalilnya nih, disuruh sayangi. Kan saya mah sama si Ceknot itu kan karena disuruh sayang sama abah. Subhanallah. Enggak begitu maksudnya. Ya milih-milih loh. Enggak bah, saya mah ingin menafkahi janda. Masya Allah. Iya milih janda usia 25. Waduh. Tuh milih sama siapa aja. Tapi janda boleh. Yang tua, yang muda, perawan, cewek, cowok, bukan milih karena hawa nafsu, tapi semata-mata karena memang kita menyayangi semua makhluk. Itu semua makhluk, gak milih-milih. Ya. Apakah orang yang kasih sayang belum tentu dia punya marah? Enggak, bisa jadi marah. Sayyidina Umar itu orang keras, orang tegas. Tapi tegasnya karena kasih sayang. Bukan karena semata-mata hawa nafsu. Abah kan sering tuh kadang-kadang marah motor. Perang! Masya Allah. Enggak, itu mah sayang. Suaranya doang kenceng. Itu karena sayang. Kalau karena emosi nggak mungkin Farhan balik lagi. Pasti dia merasa dipermalukan. Bisa mata gue balik lagi seperti itu. Tahu abah mah sayang sama gue gitu, balik lagi gue gitu. Jadi orang yang marah, orang yang tegas belum tentu dia berdasarkan hawa nafsu. Dan begitu pun orang yang berkasih-kasihan, kebalikannya, belum tentu karena kasih sayang murni, cinta karena Allah, bisa jadi karena hawa nafsu, kebalikannya.
Jadi gimana Mbah? Ya sudah, lakukan semua lillahi ta'ala. Jangan pilih-pilih. Yang nyebelin kita, kita sayangi. Yang kasih sayang sama kita, kita lebih kasih sayang lagi. Gitu. Susah Bah, misalnya. Susah Bah, saya mau menyayangi orang yang sebel sama saya gitu susah. Bener susah. Gimana caranya? Nah ini di sini dikasih tahu caranya. Ya. Orang-orang yang berdoa tuh kepada orang lain dengan doa kita untuk mereka wa du'aikum lahum bi rahmati wa maghfirah yarhamukumul malaikah. Doain. Kita sebel nih, misalnya nih saya sebel misalnya sama Bagas, mintain doain si Bagas, ya Allah ampuni dosanya, sayangi dia. Itu lama-lama nanti rasa sebel kita bakal hilang nih, serius. Ente mutusin tali silaturahim sama ente punya keluarga. Ini silaturahim yang hakiki, yang sebenarnya itu dasarnya keluarga kandung dulu men. Keluarga kandung, suami, keluarga kandung istri, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, dari suami maupun dari istri. Suami ke istri, istri ke suami, itu aslinya silaturahim tuh. Jangan sekali-kali kita berpikir ngomongnya ini mah teman udah kayak saudara, saudara udah kayak musuh. Gak boleh men. Gak begitu konsepnya. Tapi susah bahasa menyayangi saudara kandung. Itulah tantangannya. Sebab dengan tantangan tersebut, untuk menundukkan hati kita, baru teruji bahwasanya kita betul-betul menyayangi karena Allah, bukan karena orang lain sayang sama kita. Kakak kita nyebelin, kakak adik kita nyebelin kita nih. Tapi kalau kitanya menuntut diri kita menyayangi mereka lillahi ta'ala, insya Allah itu yang pahalanya paling gede. Karena apa? Mereka bikin kita sebel tapi kita tetap sayang sama mereka. Berarti jelas lillahi ta'ala. Tapi kalau ada orang kita sayangin lantaran dia juga sayang sama kita, itu mah biasa. Wajar saya mah sayang sama Abah. Abah mau sering bagi duit misalnya gitu. Itu mah biasa. Harus mah dibagi duit nggak dibagi duit, dibagi makan nggak dibagi makan, dibagi senyum atau nggak dibagi senyum, tetap aja sayang kepada siapapun. Tapi yang pahalanya gede, kakak kita, saudara kita sebel sama kita, tapi kita harus sayang sama mereka. Tuh baru. Gimana caranya tadi? Doain ampunan, doain kasih sayang. Ntar lama-lama tuh hati kita tuh bisa terimain tuh sebelnya kita sama mereka. Lama-lama. Nih para ustadz, para kiai yang katanya ngakunya ngaji sama Abah, kamu di lingkungan kamu, kalau ada orang nyebelin kamu, doain yang baik-baik. Insya Allah, Allah akan kutik hatinya jadi baik sama kamu. Beneran. Bukan malah dilawanin. Tapi ada Bah, udah didoain masih aja dia begitu. Nggak apa-apa, doain terus. Pahalanya ada di kamu, dosanya ada di dia. Gitu. Minim. Allah nggak mau itu orang dapat rahmatnya Allah karena doa kita. Perhatiin, Allah nggak mau orang tersebut dapat rahmatnya Allah karena doanya kita. Minim kita bakal dilupain dengan kejadian yang menyakiti kita dari orang tersebut. Kita dilupain kejadian yang menyakiti kita dari orang tersebut. Kan kita gitu, tetangga misalnya nyakitin kita. Misalnya nih, pintu rumah kita ditimpukin sama dia pakai tanah misalnya. Kita doain yang baik-baik. Tapi Allah nggak redo nih orang ini dapat rahmatnya Allah. Minimal kita bakal dilupain dia pernah nimpukin rumah kita pakai tanah. Minimal kita bakal dilupain. Akhirnya apa? Kita nggak jadi sebel sama dia. Tuh gitu. Dan akhirnya kita lupa doain dia. Tuh gitu.
Kalau udah lupain dia, lupa doain dia, lupain kelakuan dia, kan udah selesai masalah, kan cuma sampai situ. Nggak puas, pengen bunuh-bunuhan, gimana ceritanya? Umat Islam katanya Islam selamat, masa pengennya bunuh-bunuhan baik? Nggak puas, pokoknya sampai darah titik penghabisan, titik darah penghabisan. Allahu Akbar, kayak Allahu Akbar segala. Kan Ustadz nggak boleh begitu, doain yang baik-baik Ustadz. Jadi wali-wali di kampung kamu, doain tuh orang-orang sekitar kampung kamu yang baik-baik. Serius ini mah, sama saudara dia begitu. Khususnya sama orang tua nih, yang masih punya emak. Ya bah, bener. Kalau dengar suara emak tuh udah kayak petasan banting di kuping, astagfirullah. Dibangunin tidur kayak susah bener saya mau bangun bah. Cuman kalau saya lagi di majelis mah denger abah dahem ya langsung bangun, insyaallah. Giliran di rumah mah susah banget bangunnya, misalnya begitu. Di kuping mah suara mah udah kayak petasan banting, astagfirullah. Bedak bedur, sakit gitu dengernya. Kenapa, gimana itu caranya bah? Itu tadi, doain emak kita yang baik-baik terus. Ya Allah, panjangin umur emak saya, sehatin badannya, mudahin rezekinya, panjangkan umur dalam taat kepadamu. Apa lagi? Ya. Pokoknya baik-baik doain, mudahkan rezekinya, berikan kebahagiaan untuk dia, berikan kegembiraan untuk dia. Terus kayak gitu doain yang baik-baik tiap hari, kalau perlu tiap sholat. Insya Allah hubungan kamu sama emak kamu yang kurang baik akan diperbaiki Allah. Hati kamu pun akan sayang sama dia, dan emakmu gak bakal sebel lagi ngelihat mukamu yang jelek. Masya Allah. Gitu. Abang ditambah-tambahin ya gak apa-apa. Itu ya. Enggak bah, saya mah dari lahir kayaknya emang bener bah, karena muka saya jelek bah, orang dari lahir saya disebelin sama emak saya. Abah tuh pernah loh ketemu sama orang yang dendam sama emaknya sampai segitunya, beneran. Dendam sama bapaknya sampai segitunya. Kayaknya mas saya bukan anak dia bah. Astagfirullah. Mana? Itu caranya ya. Doain yang baik-baik. Tapi bapak saya udah nggak ada bah, saya masih dendam, doain aja udah. Karena ahli surga itu saling kasih sayang men. Gak ada kebencian di hati orang ahli surga. Kalau kamu memang layak menjadi ahli surga, pasti selalu akan ada kasih sayang di dalam hati kamu kepada orang lain. Khususnya orang tua kita. Masa orang lain disayangin, orang tua kita kagak, gimana ceritanya? Tapi kan masih ada tapi mulu itu sih. Elah. Injek juga nih leher. Astagfirullah, katanya kasih sayang kok diinjek, enggak, canda. Gitu ya. Kasih sayang. Doain yang baik-baik. Ya. Doain mak kita, doain tetangga kita, doain orang tua kita, doain guru-guru kita, doain teman-teman yang mukanya nyebelin kayak muka tampolan tuh, doain aja. Muka tampolan gimana? Pokoknya ngeliat dia pengen nampol bebas. Astagfirullah, doain dah. Insya Allah hati kita terbaik oleh dia. Doain yang baik-baik. Ya, kasih sayang gitu ya. Tuh kemarin ada yang kebakaran, alhamdulillah pada ngumpulin duit, kasih sayang sama korban kebakaran. Jangan kita mulu pengen dikasih sayangin, kita kasih sayang sama orang yang kesulitan. Gak punya duit bah tenaga, gak punya tenaga bah kubur aja. Astagfirullah. Apa yang gak punya itu bah? Ya doa lah, ini mau doain baik-baik untuk orang kampung ya. Doa kagak, tenaga kagak, duit kagak, kubur baik orang kayak begitu mah. Ya Abah minta juga nih teman-teman juga yang begitu-begitu, yang baik-baik begitu, nggak usah pakai disuruh lagi sama Abah, muncul dari kesadaran sendiri. Ya, ada musibah, teman yang rumahnya kebanjiran lah, yang kebakaran lah, yang istrinya mau melahirkan, yang dia mau melahirkan, ya kalau perempuan kan berarti sama perempuan, gitu. Yang sakit istrinya, yang sakit anaknya. Bukan cuman Abah doang, ente harus saling perhatian satu sama lainnya. Kita kan pengen nih berkasih sayang di sini, nanti di sorga juga tetanggaan kasih sayang.
didatengin sama Syekh Abdul Qadir Jilani, datengin sama Syekh Abu Hasan Sazili, didatengin sama Sayyid Muhammad Maliki, Sayyid Ali, sama Syekh Yasin Al-Fadani, sama Buya, sama Tuan Guru Zainuddin, sama Kiai Bagus Asef Mahruze. Lagi lewat rame-rame depan rumah kita, Masya Allah, sambil senyum ke kita, oh ini yang ngaji sama si Anwar, tuh kan gitu. Masya Allah, adem. Ini mah di dunia udah saling gontok-gontokan, iri-irian. Abah mah dia mulu yang dibelain. Astagfirullah. Udah kayak si Farhan sama si Ajis. Masya Allah, berantem. Abah jangan pada nama Ajis Tom and Jerry. Ya udah mirip-mirip. Jerry. Gitu. Ya, kasih sayang kita sesama manusia. Ya. Dan doain yang baik-baik, tapi juga doa jangan kebablasan, karena nggak boleh dalam kitab ini dikatakan semua muslim diampuni semua dosa-dosanya, nggak boleh. Yang ada di sini boleh bah semuanya diampuni, boleh, tapi kalau semua muslim tidak mungkin, karena pasti ada muslim yang tidak diampuni dosanya sebab ada B, C. Itu ketentuan dari Allah, hak prerogatif dari Allah, entah karena kemunafikannya, entah karena kefasikannya, entah karena kesombongannya, entah karena itu sudah ada di dalam tubuh manusia masing-masing. Tapi kalau yang di sini semua boleh Pak? Boleh. Diampuni, dikasih hidayah, biar hilang sombongnya, biar hilang dengkinya, biar hilang hasadnya, biar hilang prasangka buruknya, biar hilang hal-hal yang buruk dalam dirinya, ditambahkan rasa kasih sayangnya, ditambahkan rasa cintanya kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para guru-guru, kepada para aulia, dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh fid dini wa dunya wal akhirah. Itu boleh. Atau ngedoain orang misalnya dengan sembarangan. Udah tahu orang malas kerja, kerjanya tidur mulu, didoain biar dapat duit 100 juta. Masya Allah. Akhirnya berharap kepada doa kita. Ujung-ujungnya doa kita tidak dijabah sama Allah karena kebodohan orang yang kita doain. Dia berharap kepada kita, makin gak yakin kepada Allah. Paham maksudnya? Makin gak yakin kepada Allah karena doa kita. Makanya Abah tuh kalau doain orang ya yang mau sukses-sukses, datang ke Abah nih, Abah saya mau begini mau begitu, Abah ajarin juga. Gak main lepas aja, karena ini di kitab di komunitas kayak gitu. Diajarin juga caranya. Yang ngajar begini cara strateginya supaya engkau di dunia pendidikan begini. Yang usaha supaya engkau makin maju di dunia usaha begini. Bukan cuma dilepas begitu doang kayak anak bebek. Masya Allah. Diajarin. Habis itu dimotivasi. Kalau Abah punya modal malah Abah modalin. Beneran, serius. Berapa banyak tuh yang Abah ajarin, kadang-kadang jam 2 pagi masih teleponan sama Abah. Karena kenapa? Ngedoain orang gak harus yang masuk akal. Yang harus bukan cuman tentang duit sekiannya, tetapi caranya dikasih tahu, baru didoain. Semoga hatinya luluh, mau ngerjain apa yang kita berikan masukan, kemudian dia diberikan kerajinan, datang duit dari apa yang dia usahakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu konsepnya ya. Karena Al-Quran sendiri mengatakan wala tansa nasibaka minad dunia, jangan engkau lupa nasib kamu dari dunia. Walaupun awalnya wabtaghu fima atakallah darul akhir, tapi tetap akhirnya wala tansa nasibaka minad. Paham? Jangan males jadi orang mah, harus semangat. Nah yang begini-gini boleh takbir Allahu Akbar, boleh. Abah saya susah ngapalin Quran nih, kagak masuk-masuk takbir Allahu Akbar, gak apa-apa. Begitu adanya, beneran. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW
turun semangat beliau karena cacian orang Quraisy, karena tekanan orang Quraisy, karena permusuhan orang Quraisy. Beliau kemudian meringkuk di kamar, turun ayat ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Kemudian wa rabbika takbir, Allahu akbar, Masya Allah. Tiba-tiba si Adin malam-malam takbir, Allahu akbar, astagfirullah. Apa itu kagak masuk-masuk lah, ini ngapalin misalnya. Nggak apa-apa, itu sunnah Nabi. Tenang aja Din, ini dulu aluki kayak asopi begitu dulu. Gitu, dan nikmatin udah. Lagi pada waktunya. Nah orang-orang berani Din di sono-sono jualan nama tahfiz Quran, nggak apa-apa, kita mah nggak usah pakai pelang-pelangan, nggak usah bayar juta-jutaan, nggak usah. Kita buktiin bahwasanya umat Rasulullah pasti bisa ngafalin Quran, begitu Din. Takbir, Masya Allah. Tenang aja, bentar lagi Farhan mondok di sini Din. Mondok di sini dia ngapalin Quran. Kata Bagas, jangan Allah. jangan. Dari Al-Ghazali, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya, telah selesai pengajian kita pada malam hari ini. Ya, semoga kegembiraan kita malam hari ini terbawa sampai kepada yaumil qiyamah. Allah memberikan kita kegembiraan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman pertama, yang mau berangkat ke Labuan, saya kasih kesempatan daftarnya. Kalau mau bayar sampai minggu depan silahkan, tapi daftarnya sampai minggu depan. Karena apa? Abah dikasih kesempatan seminggu, kan 2 minggu lagi nih. Ya 2 minggu lagi Safi ya. Ya. Sampai minggu depan Abah dikasih kesempatan buat nyari bisnya. Jadi yang daftar kasih kesempatan sampai minggu depan. Walaupun belum ada duitnya nggak apa-apa. Yang penting daftar dulu Be. Ya. Nanti pelunasannya 3 hari sebelum keberangkatan nggak apa-apa. Daftar baik. Jadi Abah pengen tahu nih berapa kursi yang harus dipersiapkan untuk anggota DPR. Subhanallah. Ini lagi zaman-zaman kursi-kursi ya nih 2024 nih ya. Itu ya itu. Jadi Abah harus siapin berapa kursi. Ya tolong kalau bisa malam ini yang belum daftar. Yang yakin nggak bakal bisa berangkat nggak apa-apa, nggak dipaksa. Ya. Bah saya nggak berangkat, saya ngasih nyumbang duitnya aja, alhamdulillah, itu gak apa-apa. Bah saya mah nggak bisa nyumbang, kagak bisa ngikut, saya mah doanya aja, alhamdulillah. Bah saya mau ikut, nggak punya duit, masih 2 minggu lagi. Jadi otak kok tukang minta-minta, boleh minta-minta, usaha dulu. Pengen banget dikasihanin, astagfirullah. Tadi kan nggak boleh ngasihanin orang males, geng. Ya, ngedoain orang dapat duit sekian-sekian nggak boleh. Usaha dulu, masih 2 minggu lagi. Kan sampai pada hari hanya belum dapat juga, tinggalin astagfirullah. Gitu ya. Start terus Maulid insya Allah tidak bergeser dari 14 Oktober. Dan insya Allah habis Maulid kita bangun ini majelis, ada rencana pembangunan sampai ke tanah sebelah. Mohon doanya. Abahnya mohon doanya biar ada rezekinya, biar ada tenaganya, biar semua cita-cita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang ada di sini bukan hanya disatukan di dunia, juga disatukan di akhirat dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada haziniyah wa ala kulli niyyah sholih wa ala Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillah. Li khamsatun udfi biha haral laba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada warnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral laba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada warnahuma wa Fatimah.
المصطفى والمرتضى ابنهما وفاطمة لخمسة اطفي بها حرب الحاطمة المصطفى والمرتضى ابنهما وفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى ابنهما وفاطمة اللهم صل على سيدنا محمد ابن القلوب ودوائها شيخ عبد القادر الجيلان كل يا شيخ عبد القادر الجيلان خير يا شيخنا محمد يرضي كل يا شيخنا محمد يرضي خير يا شيخنا زين العارفين كل يا شيخنا زين العارفين خير يا شيخنا أرشد بحر الزين كل يا شيخنا أرشد بحر الزين خير يا شيخنا أحمد مقدر كل يا شيخنا أحمد مقدر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شعب القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شعب القادر ولي الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمعيدين خلصنا من البال ويا الله بمعيدين خلصنا من البال ويا الله دبئين مدن كلاما يرلو بangsa berhala kalau tidak punya pegangan tersesat jalan sulit untuk pulang tanpa guru kami pasti tersesat yang mengabdi kami terbantu lambungkan hati tidak sesaat ingin bersama terbimbing selalu tersebutlah wali yang agung wali yang mulia lagi terhormat menyebut
mengingkari janji bersamanya, neraka terbebas. Pemimpin terpuji lagi mulia, matanya indah bagai permata, wajah bersinar lautan cahaya, sosoknya tegap dan berwibawa, sebut namanya tidak sengsara, terbukti bagi para ulama. Kita yang lemah ingin bahagia, kita ikuti mendapat cinta. Ilmunya tinggi menjulang langit, Tuhan Sayyidi lautan hikmah, yang mengikuti takkan pernah sulit, hidup bahagia takkan rasa. Sejak kecil sudah mengembara, mencari ilmu tujuan hidupnya. Kejujuran adalah akhlaknya, barang tunduk dibimbingnya, penuh dari jalan ilmunya, lapar dahaga sehari-hari, pandang menyerah pedomannya, demi bahagia di hari nanti. Para guru kagum padanya, sudah terlihat kecintaannya, akhlak mulia kepada sesama, mencintai Nabi jalan hidupnya. Dunia menunggu keberkahannya, kasih sayang ditunjukkannya, semua wali harap dibawanya, seakan dibawa tapak kakinya, kemuliaan langsung dari Tuhannya. Selamat bagi yang mencintainya, Nabi Muhammad telah menyebutnya saat beliau belum lahir ke dunia. Sabar ikhlas jadi tuntunan pada orang selalu dermawan, bukan minta tapi memberikan. Akhlak mulia jadi pedoman, hidupnya penuh keajaiban, menolong orang tak pernah lelah, cinta yang luas tak bertepian, selamat hanya lihat Tuhannya. Bersyariat sebagai fondasi, damai kami yang bersamanya, ilmu luas penerang hati, pasti bahagia selamanya. Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia agung, pemimpin wali, nafasnya zikir pada ilahi, geraknya anggur sunnah Nabi. Wahai Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami sendiri. Tuhan adalah petunjuk kami, jalan selamat sampai ilahi. Tuhan adalah petunjuk jalan, Tuhan pula yang menggenggam tangan kami. Rindu kepada Tuhan, tidak ingin hati terpisahkan. Wahai Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami sendiri.
على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من المال ويا الله بمحيي الدين خلصنا من المال ويا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.